Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Sazali, Nurul Wahyuni, Siti Nurfitri, dan Firda Okfiani. Di sini kami akan membahas materi berkenaan dengan multimedia pembelajaran interaktif. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama yaitu multimedia interaktif dalam pembelajaran, yang kedua karakteristik multimedia interaktif, dan yang terakhir yaitu komponen multimedia pembelajaran interaktif. Baiklah, untuk teman-teman semua, mari kita simak. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni, selaku pemateri pertama daripada kelompok 5, ingin menjelaskan tentang multimedia interaktif dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian multimedia dan juga pengertian multimedia interaktif. Apa sih pengertian multimedia? Nah, menurut Sucipto pada tahun 2010, beliau mengatakan bahwasannya multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih, media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Nah, sedangkan pengertian daripada multimedia interaktif, menurut Robin dan Linda, seperti yang dikutip Bernardo pada tahun 2011, menyatakan bahwasannya multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan juga interaktif. Nah, yang mengkombinasikan antara teks, grafik, animasi, audio, dan juga gambar video. Nah, selanjutnya menurut Hofstadter yang juga dikutip Bernardo pada tahun 2011, beliau mengatakan bahwasannya multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau yang biasa kita sebut dengan video dan juga animasi, dengan menggabungkan links dan tools yang memungkinkan pemakainya untuk melakukan navigasi, interaksi, berkreasi, dan juga berkomunikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendakinya untuk proses selanjutnya. Nah, contoh daripada multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, ada aplikasi game, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nurul Wahyuni atas penyampaian materinya. Baiklah, kita lanjut kepada pemateri selanjutnya, yaitu Siti Nurfitri. Kepada Siti Nurfitri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurfitri akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu pada materi pengertian multimedia pembelajaran interaktif. Nah, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Nah, sedangkan interaktif adalah komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Lebih simpelnya, interaktif berarti komunikasi aktif antara komunikator dan komunikan. Tidak ada satu pihak yang pasif. Jadi, multimedia pembelajaran interaktif adalah seperangkat hardware maupun software berbasis teknologi digital yang digunakan dalam satu kesatuan untuk menjabarkan pesan informasi dan menciptakan komunikatif aktif dua arah, bertujuan mempermudah proses pembelajaran, baik itu penyampaian materi, praktik, hingga penilaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu
Manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan, khususnya yaitu pada pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik. Dengan guru memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif, maka proses pembelajaran lebih menarik, sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya lebih interaktif. Sesuai namanya, multimedia interaktif akan membuat siswa lebih interaktif dalam menggunakan multimedia tersebut. Siswa dapat mengakses secara langsung multimedia yang telah disediakan. Selanjutnya, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Jadi, dengan memanfaatkan multimedia interaktif, guru tidak perlu menjelaskan panjang lebar di depan kelas, hanya cukup memanfaatkan multimedia interaktif yang telah disediakan. Selanjutnya, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Nurfitri atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita akan dengarkan pemaparan materi oleh Firda Okviani. Kepada Firda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firda Okviani akan menjelaskan materi tentang karakteristik multimedia interaktif. Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan penggunaan multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik komponen lain, seperti tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Karakteristik multimedia pembelajaran menurut Sigit Prasetyo adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalnya, menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif. Dalam pengertiannya, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri. Dalam pengertiannya, memberi kemudahan dan kelengkapan isi, sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Selanjutnya, menurut Bambang Warsita, menyatakan bahwa multimedia interaktif memiliki karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara acak, di samping secara linear. Yang kedua, dapat digunakan sesuai dengan keinginan peserta didik, di samping menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya. Yang ketiga, gagasan-gagasan yang sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman peserta didik, relevan dengan kondisi peserta didik, dan di bawah kendali peserta didik atau user. Yang keempat, prinsip-prinsip teori belajar kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran. Yang kelima, belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif, sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Yang keenam, bahan belajar menunjukkan interaktivitas peserta didik yang tinggi. Terakhir, sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan contoh dari banyak sumber media. Berdasarkan beberapa pemaparan tentang karakteristik multimedia interaktif, dapat diketahui bahwa suatu multimedia interaktif harus dapat melayani kecepatan belajar individu dan memberikan kemudahan dalam belajar tanpa bimbingan orang lain, memberikan kebebasan dalam memilih materi mata pelajaran sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengguna, bersifat interaktif yang mampu memberikan respon
dan melakukan berbagai aktivitas yang akhirnya juga bisa direspon balik oleh program multimedia dengan suatu balikan atau feedback, serta memiliki kemampuan dalam membangkitkan rangsangan indera. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Firda Okviani. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Sazali. Kepada Muhammad Sazali, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sazali dengan NIM 19038420210. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai komponen multimedia pembelajaran interaktif. Tentunya di dalam multimedia pembelajaran interaktif itu ada komponen-komponen, yang mana semua komponen ini tentu akan mendukung daripada penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. Langsung saja yang pertama adalah suara atau sound. Nah, di dalam multimedia pembelajaran interaktif tentu harus ada yang namanya sound atau suara. Karena sound ini ibaratnya itu sebagai suatu komponen utama dalam multimedia pembelajaran interaktif yang mana dapat menyampaikan informasi kepada siswa, yaitu dengan menggunakan sound card komputer yang dapat mengolah data suara dalam bentuk analog, diubah ke dalam bentuk digital dan disimpan dalam file bertipe data suara. Nah, adapun beberapa format standar untuk file suara adalah ada WAV atau waveform, kemudian ada MIDI dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah gambar atau image. Nah, di dalam multimedia pembelajaran tentu harus ada gambar yang mana kita buat semenarik mungkin sehingga ini akan mendukung penggunaan daripada multimedia pembelajaran yang berhubungan langsung dengan indera penglihatan daripada pengguna, yang mana kita dapat bentuk dalam tipe bitmap yang memiliki berbagai macam keanekaragaman warna, yang mana tentu ini akan membuat multimedia pembelajaran kita lebih menjadi interaktif dan juga menarik. Nah, gambar sendiri dapat diperoleh melalui scanner, kamera still dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah animation atau animasi. Nah, animasi ini merupakan perubahan gambar, satu gambar ke gambar berikutnya sehingga menimbulkan atau membentuk suatu gerakan tertentu. Nah, seperti video-video yang telah kita buat sebelumnya, animasi menjadi suatu komponen yang sangat penting untuk mendukung kemampuan siswa di dalam memahami dan juga menggunakan multimedia untuk memahami materi. Nah, karena apa? Karena kita ketahui bahwasanya animasi ini sangat cocok dengan karakteristik daripada siswa, yaitu menyukai animasi seperti kartun dan lain sebagainya, yang mana ini tentu akan berhubungan langsung dengan indera penglihatan, pendengaran daripada siswa sehingga akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Berikutnya, program yang dapat digunakan untuk mengolah animasi itu banyak sekali. Ada Flash Macromedia, ada 3D, Swiss, Adobe After Effects dan lain sebagainya. Yang mana semua ini dapat kita gunakan untuk membuat suatu animasi. Nah, yang berikutnya adalah video. Nah, tentu video ini menjadi komponen yang tidak bisa kita tinggalkan di dalam multimedia pembelajaran, karena video menjadi elemen yang menjadi syarat untuk dihadirkan sebagai kelengkapan dalam sebuah aplikasi multimedia. Adapun beberapa sumber video yang dapat kita peroleh peralatannya seperti video kamera analog, video digital dan lain sebagainya. Yang mana tentu kalau seakannya suatu multimedia memiliki video, ini akan berhubungan langsung dengan penglihatan, pendengaran daripada siswa. Karena selain daripada melalui gambar, dirasa siswa lebih mudah untuk memahami pembelajaran melalui video. Video ini adalah gabungan dari bentuk sound dan juga animasi dan juga mungkin bisa dari teks yang akan kita bahas berikutnya ini. Nah, berikutnya adalah teks. Selain elemen-elemen yang sudah kita bahas tadi, ada juga teks
teks ini merupakan bentuk elemen tersurat di dalam multimedia pembelajaran yang mana membantu melengkapi informasi yang kiranya dibutuhkan di dalam multimedia pembelajaran. Tentu teks ini tidak bisa kita tinggalkan di dalam multimedia pembelajaran karena untuk komponen-komponen kecil mungkin kita bisa gunakan untuk teks yang mana itu melengkapi berbagai macam informasi. Nah, dengan adanya sound, video, teks, animasi, dan lain sebagainya, maka akan terbentuk yang namanya interaktivitas. Menurut Rob Philip, dia menjelaskan bahwasannya interaktif merupakan suatu proses pemberdayaan siswa untuk mengendalikan sumber belajar. Nah, guna daripada multimedia pembelajaran interaktif itu adalah pada dasarnya untuk memunculkan atau memberdayakan siswa untuk dapat mengendalikan sumber belajar. Karena apa? Karena multimedia pembelajaran interaktif ini kan berhubungan dengan kemampuan siswa yang dapat mengendalikan aplikasi. Mereka bisa mengendalikan aplikasi tersebut, mereka bisa mengontrol, mereka bisa memahami pengguna aplikasi tersebut. Sehingga di sini memang sumber daya siswa sangat ditekankan atau sangat diupayakan supaya mereka mampu untuk mengendalikan multimedia pembelajaran, yang mana tentu itu dapat mempermudah mereka untuk belajar atau untuk memahami materi yang akan disampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari kelompok 5, terlebih terkurang kami mohon maaf. Semoga